Bismillah, assalamualaikum. Sejarah perkebunan karet nan angker ini sebagian besar akhirnya terungkap. Ada darah dan air mata di belakangnya, berbalut sedih di antara kengerian selimut horornya. Ini dia kelanjutan prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet bagian 8, sebuah kisah dari Bristory. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wal sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya, seisi kampung Gembar setelah tersebarnya berita tentang adanya dua pendatang yang sempat terjebak dalam situasi menyeramkan pada malam sebelumnya. Ini peristiwa geger kesekian kali yang terjadi di Sindang Hulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang dialami oleh warga, termasuk Yudar. Ramdan dan Ilham adalah orang luar pertama yang merasakan keseraman kejadian itu. Begitulah desa yang tadinya aman dan damai tentram, beberapa bulan terakhir berubah jadi seperti kota mati. Penduduknya terkungkung ketakutan dicekam misteri seram yang selalu terjadi belakangan, membuat semuanya tak berani pergi keluar rumah kalau tak sangat terpaksa. Nek, semalam ada dua orang tamunya Pak Kades yang melihat hantu jubah itu. Mereka katanya sampai pingsan di musola. Tamunya Pak Kades? Kenapa malam-malam datangnya ya? Katanya sih mereka sebelumnya sempat kesasar di hutan sebelum akhirnya bisa masuk Sindang Hulu. Tuh makanya, kamu jangan dulu keluar malam. Seram sekali, mereka makin sering menampakkan diri. Yang lebih seram lagi Nek, katanya yang mereka lihat keranda yang ada di musola terbang keluar ke jalan Nek. Kok seram sekali ya? Keranda? Keranda itu sudah terbang ya? Percakapan membahas tentang peristiwa itu juga terjadi di antara Yudar dan Nenek Sarmi di dalam rumah. Mereka cukup serius membahasnya, sampai Yudar jadi teringat janji yang pernah diucap oleh neneknya. Memang ada apa dengan keranda, Nek? Oh iya, nenek kan janji mau cerita tentang hantu seram itu. Sekarang sepertinya saat yang tepat untuk cerita, Nek. Hehehe. Yuda menagih janji di akhir kalimat. Nenek Sarmi menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh kembali ke puluhan tahun sebelumnya, menembus ruang dan waktu, coba mengingat-ingat lagi sedetail mungkin setiap peristiwa yang terjadi ketika beliau masih muda. Akhirnya Nenek Sarmi mulai bercerita. Yuda duduk di atas tingklik kecil, memperhatikan dengan serius. Jadi seperti yang sudah pernah nenek bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya mereka sudah pernah muncul. Yang bisa nenek ingat, mereka sudah pernah ada dua kali masa kemunculan. Yang pertama ketika nenek masih kecil, yang kedua ketika bapakmu dulu masih kecil. Kedua masa itu sangat seram. Desa ini sangat mencekam, hampir sama dengan kali ini. Begitu Nenek Sarmi memulai ceritanya. Lalu ada apa dengan kerandanya, Nek? Tanya Yudar penasaran. Nanti dulu. Keranda punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya muncul. Biarkan nenek lanjut ceritanya dulu, Nak. Yudar mengangguk-angguk setuju. Lalu Nenek Sarmi lanjut bercerita. Beliau bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram ini pertama kali ketika beliau masih kecil. Ketika masih berumur masih 13 tahun. Waktu itu juga sama. Kemunculan mereka membuat warga desa dirundung ketakutan. Tak ada yang berani untuk keluar berkegiatan malam. Suasana jadi seperti desa mati. Sosok-sosok seram tinggi besar jubah hitam bergentayangan. Kemunculannya beberapa kali dilihat oleh penduduk. Gambaran bentuknya juga nyaris sama dengan yang dilihat oleh Yudar. Bergerak melayang tanpa menginjak tanah. Jubah panjangnya melambai bergerak seperti tertiup angin. Nenek Sarmi muda juga dulu bertanya-tanya, siapakah makhluk seram ini? Apa maksud dari kemunculan mereka? Sampai ketika orang tua Nenek Sarmi menjelaskan semuanya. Jadi menurut mereka, kalau makhluk-makhluk seram ini udah muncul, itu tandanya akan ada bencana besar yang menimpa desa Sindang Hulu.
Begitu katanya. Kenapa mereka bisa bilang seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya makhluk seram ini sudah pernah muncul dan hampir selalu ada bencana yang terjadi di belakangnya. Hampir selalu. Lalu ada apa dengan keranda, Nek? Yudar masih penasaran dengan keranda. Jadi kalau keranda itu sudah muncul, tandanya bencana sudah semakin dekat, jawab Nenek Sarmi. Kemudian ada jeda hening di antara keduanya. Tapi tenang saja, kita akan baik-baik saja kok. Tuhan akan melindungi, ucap Nenek Sarmi sambil tersenyum, menenangkan hati cucunya. Memang waktu itu bencana yang datang apa, Nek? Tanya Yudar lagi. Kemudian Nenek Sarmi menjelaskan, ketika dia masih kecil, bencana yang datang adalah menyebarnya wabah suatu penyakit yang pada saat itu nyaris mustahil untuk mendapatkan obatnya. Karena penyakit inilah banyak penduduk yang meninggal dunia tak tertolong. Sementara peristiwa selanjutnya, kira-kira 20 tahun kemudian, setelah kemunculan makhluk-makhluk seram itu sekali lagi, Desa Sindang Hulu mengalami bencana kekeringan, kemarau panjang, sungai yang biasanya mengalirkan banyak air bersih jadi kering kerontang, sawah dan ladang penduduk berkeringan. Bencana itu berlangsung selama berbulan-bulan. Akibatnya banyak warga meninggalkan desa untuk pindah sementara ke tempat lain agar bisa terus menyambung hidup. Terjadi sekali lagi, ketika itu Sindang Hulu seperti desa mati, nyaris kosong tak berpenghuni. Tapi syukurlah, pada 2 bencana itu desa ini bisa terselamatkan. Nenek yakin kalau memang kali ini akan ada bencana lagi, kita pasti akan selamat. Tenang saja, begitu Nenek Sarmi bilang sambil tersenyum. Oh, jadi begitu ceritanya. Seram juga ya, Nek. Yudar akhirnya tahu semuanya perihal tentang kemunculan makhluk-makhluk seram yang sedang bergentayangan di desanya. Lalu 2 orang tamu Pak Paiman itu adalah orang dari perusahaan yang mau menggusur desa ini kah? Tanya Nenek Sarmi kemudian. Iya, Nek, mereka orang-orang dari perusahaan itu, jawab Yudar dengan nada sedih. Di sini Nenek Sarmi sebenarnya sudah mulai merasakan kalau ada sesuatu tak mengenakan yang akan terjadi di desanya. Ada perasaan was-was bercampur sedih yang dirasakan, tapi beliau sebisa mungkin berusaha untuk tak menunjukkan semuanya ke Yudar. Dan sepertinya apa yang Nenek Sarmi bayangkan akan terjadi ke depannya, ternyata akan ada satu peristiwa besar di desa Sindang Hulu, peristiwa mengerikan. Di sisi lain, sekitar jam 7 pagi, Ramdan dan Ilham sudah berada di rumah Kades Pak Paiman. Tentu saja mereka diterima dengan baik oleh Pak Paiman, karena juga mereka memang sudah pernah datang sebelumnya. Setelah sudah bercerita tentang peristiwa malam sebelumnya yang mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya mulai berbicara langsung ke pokok bahasan, maksud dari kedatangan mereka ke desa ini. Jadi gimana, Pak? Ada perkembangan baguskah? Tanya Ilham membuka percakapan. Seperti yang sudah saya bilang, akan susah bagi warga sini untuk menjual tanahnya. Dan benar saja, setelah saya adakan pertemuan beberapa hari yang lalu, sebagian besar warga menolak menjual tanahnya, jawab Pak Paiman. Berarti ada sebagian warga yang mau kan, Pak? Ramdan bersuara. Begitulah. Ternyata Ramdan dan Ilham bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini seringkali mencari lahan subur untuk dijadikan berbagai bentuk perkebunan. Untuk desa Sindang Hulu, perusahaan merencanakan desa ini nantinya akan dijadikan satu perkebunan karet yang luas. Satu alasannya adalah karena ada beberapa hektar pepohonan karet hasil dari peninggalan perusahaan Belanda di satu sudut desa, dan pepohonan karet ini masih tumbuh dengan subur. Dan juga ternyata bukan hanya desa Sindang Hulu saja yang dijadikan target untuk digusur, tapi ada 2 desa lainnya juga, yaitu 2 desa di sebelah Sindang Hulu. Tentu saja banyak pertentangan dari warga. Sebagian besar dari mereka menolak penggusuran itu, walau dengan ganti rugi yang besar sekalipun. Sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah berapa generasi ke belakang tinggal di sini, tak mungkin untuk pindah, sangat berat. Tanpa disadari atau tidak, pada saat inilah konflik di dalam desa perlahan mulai terjadi. Konflik yang bisa jadi akan berujung bencana besar. Ya, begitulah. Kemudian seiring waktu berjalan, karena berbagai macam alasan, satu persatu mulai ada warga yang akhirnya tergoda untuk menjual dan meninggalkan rumahnya, lalu pindah ke tempat lain. Kebanyakan warga yang pindah ini adalah warga dari desa tetangga. Tentu saja,
Warga desa Sindang Hulu semakin gundah karena pada akhirnya nyaris seluruh warga dari desa-desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya. Mereka semua pindah di tempat baru, sampai pada suatu saat hanya tinggal desa Sindang Hulu saja yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Setelah Ramdan dan Ilham, berikutnya seringkali perwakilan lain dari perusahaan perkebunan datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung. Kadang pula ditemani oleh banyak warga desa, tapi tetap saja pertemuan-pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikukuh tak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua belah pihak jadi makin meruncing, berujung dipenuhi dengan kebencian. Selang berbulan-bulan kemudian, perusahaan perkebunan sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat, memaksa penduduk desa untuk pindah. Salah satu caranya dengan menyewa dan membayar banyak preman untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Nah, seiring berjalannya waktu, intimidasi ini mulai membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran, lalu menjual tanah dan rumahnya, kemudian pergi meninggalkan desa. Namun walaupun begitu, masih tetap ada sebagian warga yang terus bersikeras untuk bertahan, mati-matian, mempertahankan tempat tinggal yang sudah mereka huni puluhan tahun. Pada saat inilah mulai terjadi teror mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik dan dibunuh para preman bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang letaknya di pinggiran desa. Tak memakan waktu lama untuk berita ini tersebar, membuat sebagian besar warga tersulut emosinya. Walaupun ada pula yang malah jadi makin ketakutan. Tersebutlah dua warga yang bernama Supri dan Mariono. Mereka termasuk warga paling vokal menyuarakan perlawanan. Pada suatu hari, mereka mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan di balai desa. Di antara puluhan warga itu, ternyata ada Yudar juga. Dia ikut hadir tanpa sepengetahuan neneknya. Yudar akhirnya termasuk orang-orang yang kukuh dengan pendirian untuk tetap tinggal di desa ini. Supri dan Mariono mengajak warga untuk melakukan perlawanan. Berapi-api mereka membakar semangat warga yang sudah berkumpul ini, menyuarakan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Suasana desa yang sudah mencekam jadi semakin mencekam lagi. Warga tersisa sudah terbakar emosi. Sementara itu, di titik ini Pak Paiman sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Serba salah. Dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah demi keselamatan keluarga besarnya, dan juga karena sudah melihat situasi yang makin mencekam. Dengan berat hati, Pak Paiman memutuskan untuk meninggalkan desa Sindang Hulu, kemudian pindah ke tempat baru yang jaraknya cukup jauh dari Sindang Hulu, hingga pada akhirnya bencana besar itu benar-benar terjadi. Perkelahian massal tak bisa dielakkan lagi di satu sudut desa. Warga yang dipimpin oleh Supri dan Mariono melakukan perlawanan kepada para preman-preman bayaran dari perusahaan perkebunan. Lagi-lagi, di antara warga yang melakukan perlawanan ada Yudar di sana. Perkelahian berdarah itu berlangsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam. Singkatnya, banyak korban berjatuhan dari kedua kubu. Ada yang luka-luka dan tak sedikit juga yang meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan juga ikut tewas mengenaskan, yang membuatnya semakin menyedihkan. Beredar kabar kalau sebelum meninggal mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian yang dikubur di sekitar desa tanpa tahu letak pastinya, tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Sampai di sini teman-teman masih ingat Supri dan Mariono? Kita lanjut. Perkelahian massal itu merupakan tragedi, bisa dibilang bencana yang benar terjadi. Tangis sedih warga yang tersisa pecah terdengar di dalam kelam. Seisi desa berduka, semuanya, termasuk penghuni salah satu rumah di satu sudut sunyinya. Ya, Nenek Sarmi tertunduk lesu di dalam rumah. Tangisnya tak bersuara. Duka terdalam merambah menusuk jiwa.
tatkala mendengar kabar kalau Yudar, termasuk satu di antara korban yang meninggal dunia, Nenek Sarmi kehilangan cucu kesayangannya. Beliau kehilangan satu-satunya orang yang tersisa yang menemani hidupnya. Tak ada kata atau kalimat yang dapat menggambarkan kesedihannya. Guratan wajah lelahnya bercampur pedih, remuk, redam. Hanya menyisakan hembusan nafas sesak di dada. Almarhum Yudar dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dalam desa Sindang Hulu, bersama dengan para korban meninggal lainnya. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindang Hulu sudah benar-benar tergusur. Hampir seluruh warganya pergi meninggalkan tempat tinggal untuk menuju tempat baru. Hampir, karena ternyata tak semua warga pergi meninggalkan desa. Perusahaan perkebunan pada akhirnya melunak. Mereka mengizinkan beberapa warga yang tak mau pindah untuk tetap menempati rumahnya. Nenek Sarmi salah satunya. Sepeninggal Yudar, Nenek Sarmi benar-benar sebatang kara. Tak ada keluarga atau kerabat. Tak ada tujuan mau kemana kalau memang harus pergi meninggalkan Sindang Hulu. Makanya, Nenek Sarmi memutuskan untuk tak pergi, bersama dengan sebagian kecil penduduk lain. Kebetulan juga, makam Yudar yang berada di pemakaman desa tak ikut dipindahkan ke pemakaman baru. Entah apa sebabnya. Karena setelah tragedi perkelahian massal, sebetulnya ada rencana dari perusahaan perkebunan dan warga untuk memindahkan areal pemakaman ke lahan pemakaman baru yang letaknya di tengah-tengah hutan di luar desa. Tapi seiring berjalannya waktu, proses pemindahan itu tak selesai. Hanya sebagian makam saja yang dipindahkan, sementara yang lain ditinggalkan. Entah apa sebabnya. Tapi proses pemindahan makam itu menjadi sebuah cerita yang masih akan terdengar di puluhan tahun ke depannya. Cukup banyak kuburan di pemakaman umum desa Sindang Hulu yang dipindahkan ke tempat baru. Awalnya, karena tak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman, perusahaan mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah, mereka melaksanakan pemindahan kuburan ke tempat baru secara maraton, mulai dari pagi sampai terkadang hingga tengah malam. Dalam masa itu, rombongan orang berbaris keluar masuk desa membawa keranda berisi mayat jadi pemandangan biasa. Tapi, ya itu tadi, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah apa sebabnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Proses pemindahan makam menghasilkan cerita turun-temurun. Pada masa-masa berikutnya, penampakan-penampakan seram, serombongan orang-orang membawa keranda mayat masih seringkali terlihat tengah malam menembus hutan dan perkebunan. Kembali ke Nenek Sarmi, hidup terus berlanjut. Nenek Sarmi berusaha untuk menjalaninya dengan semangat yang nyaris di titik nol. Beliau bertahan hidup seadanya, semampunya. Kegiatan sehari-hari terus ia lakukan, termasuk untuk mengunjungi makam Yudar. Iya, di sisa hidupnya setiap hari sebelum dan sesudah mencari kayu bakar, Nenek Sarmi selalu mendatangi makam Yudar, cucu kesayangannya ini, dengan sapu lidi yang selalu ia bawa. Beliau selalu membersihkan makam Yudar. Selalu, setiap hari Nenek Sarmi datang untuk membersihkan, menyapu makam Yudar dengan sapu lidi. Srek, srek, srek. Suara sabuan sapu lidi selalu terdengar memecah sunyinya desa. Ketika Nenek Sarmi sudah ada di pemakaman, srek, srek, srek. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Hingga akhirnya, sekitar 2 tahun kemudian, Nenek Sarmi jatuh sakit. Sakit yang tak tertolong lagi. 2 tahun setelah kematian Yudar, Nenek Sarmi meninggal dunia. Innalillahi. Semakin kelam dan sepi saja desa Sindang Hulu. Tapi entah karena diawali dengan tragedi berdarah atau karena ada sebab lain, perusahaan perkebunan yang tadinya hendak membangun perkebunan karet yang luas ternyata tak mencapai tujuannya. Mereka malah menghentikan kegiatan kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun kemudian tanpa alasan yang jelas. Proyek perkebunan karet ini malah jadi terbengkalai selama belasan tahun lamanya. Sementara itu, di tempat dan waktu yang lain, perkebunan karet tahun 2008. Gak mau lu jangan tinggalin gue sendirian, gila aja. Di tengah kebun karet yang seremnya minta ampun gini, lu malah mau pergi. Gak mau.
Tapi kita harus cari Gary, Friska. Kan gak jauh juga. Paling cuma 100 meter di belakang. Gak mau man. Gue gak mau sendirian. Takut gue. Kalau mau kita jalan berdua. Tapi mau melangkah saja susah banget. Mendingan lu duduk di sini. Tunggu gue datang ya. Syukur-syukur kalau ketemu Gary. Percakapan itu terjadi antara Friska dan Iman di 1 tengah malam, di tengah-tengah perkebunan karet. Dua mahasiswa asal Jakarta ini sedang duduk mengatur nafas di salah satu pohon karet di pinggir jalan setapak yang membelah perkebunan. Mereka kelelahan setelah sebelumnya mengalami peristiwa yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Lalu siapakah Gary? Gary adalah salah satu dari mereka juga. Hanya saja Gary terpisah ketika mereka semua lari menjauh dari keseraman yang terjadi sebelumnya itu. Iya man, kaki gue kesleo parah nih, sakit banget, aduh. Friska meringis kesakitan. Makanya gue jalan sebentar ya, takut ada apa-apa sama Gary. Lu tunggu aja di sini, ucap Iman. Gak mau, jangan tinggalin gue, please man. Friska merengek ketakutan, nyaris menangis. Mendengar itu Iman jadi tak tega meninggalkan teman perempuannya ini. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir memikirkan keadaan Gary. Takut kenapa-kenapa. Yang ada Iman cuma bisa berharap kalau Gary akan baik-baik saja. Semoga dia hanya kesasar, berlari berbeda arah sendirian. Kelamnya situasi dikarenakan hanya sedikit redup cahaya langit yang bisa menyusup masuk. Di dalam perkebunan karet ini hanya menyisakan gelap berbalut kabut tipis yang sudah muncul beberapa saat sebelumnya. Pandangan terbatas, tak mampu menembus sampai kejauhan. Udara sama sekali tak ada pergerakan, statis. Entah karena masih ketakutan atau alasan lain, tarikan nafas Iman dan Friska masih terasa sesak. Suara-suara serangga malam sesekali terdengar bersahutan, menjadikannya sela di antara sepi cekam. Belum ada sinyal juga, sial. Sungut Iman setelah sekali lagi melihat layar ponselnya. Di tengah pedalaman gini, lu berharap ada sinyal gitu man? Sambil meringis Friska bilang begitu. Setelah kembali menyimpan ponselnya, Iman melirik jam yang melingkar di tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 lewat tengah malam. Percakapan cuma seperti itu, hanya obrolan pendek dengan volume rendah, nyaris berbisik. Dalam kepala mereka berdua, isinya hanya kecamuk, banyak pertanyaan berbalut cemas. Lebih banyak diam yang sambil terus memperhatikan sekeliling yang sepinya menggurat sampai hati. Di tengah keterbatasan pandangan karena adanya kabut tipis, indera pendengaran otomatis jadi menajam. Setiap ada suara sekecil apapun, hampir pasti terdengar. Setiap ada suara yang muncul, mata Iman dan Friska langsung mengarah ke sumbernya. Sungguh kungkungan sekam perkebunan karet ini meruntuhkan nyali. Seramnya menyentuh urat nadi. Lalu tiba-tiba Friska dan Iman mendengar sesuatu. Ada suara di kejauhan. Kayak ada yang lari man, bisik Friska. Iman diam tak menjawab. Tapi apa yang Friska bilang memang benar. Suara itu terdengar seperti suara langkah orang yang sedang berlari. Mereka berdua lalu sama-sama berusaha mencari sumber suara, menembus gelap dan balut kabut. Cukup lama suara langkah kaki itu terdengar. Awalnya seperti di kejauhan, sampai lama-kelamaan semakin dekat. Tapi tetap saja, belum kelihatan sang empunya langkah kaki itu. Itu man. Akhirnya Friska bersuara, sambil tangannya menunjuk ke salah satu arah di depan mereka. Kemudian, Iman berusaha mencari apa yang Friska maksudkan. Itu man, ada orang. Gemetar bisik Friska, masih dengan posisi menunjuk. Lalu akhirnya Iman bisa menangkap objek yang Friska maksud. Benar, ada seseorang yang sedang berlari, tapi bukan mendekat. Dia berlari di sela-sela pepohonan karet dari bagian kanan perkebunan ke bagian kiri. Orang ini berlari tak terlalu cepat, tapi kelihatan seperti sangat ketakutan. Setelah sudah cukup jelas, barulah mereka berdua baru sadar kalau ternyata yang sedang berlari itu adalah Gary. Itu Gary. Kak, ayo kita kejar kak. Iman lalu membopong Friska, membantunya melangkah perlahan setelah bangkit dari duduk. Perlahan, mereka melangkah dalam gelap mengikuti Gary yang dari belakang. Pekat gelap malam ditambah balutan kabut
membuat keduanya cukup susah mengimbangi kecepatan Gary. Posisi Iman yang harus membopong Friska yang kakinya terkilir juga menghambat pergerakan. Awalnya posisi Gary tak terlalu jauh, lama-kelamaan makin berjarak, lalu sesekali hilang tertutup kabut, hingga akhirnya Gary benar-benar hilang dari pandangan Friska dan Iman, walau sesekali suara langkah kakinya masih terdengar. Gary gak kelihatan lagi, Man. Gak apa-apa, kita terus ikuti arahnya saja. Tak ada pilihan lain. Friska mengikuti kemauan Iman. Tergopoh-gopoh mereka terus melanjutkan langkah mengejar Gary. Selebihnya mereka berdua hanya mengandalkan intuisi dalam melangkah. Karena akhirnya suara langkah kaki Gary pun tak terdengar lagi. Apalagi wujudnya. Lagi-lagi hening, sepi, jadi menyelimuti. Sama sekali tak ada percakapan. Friska dan Iman terus melangkah pelan, seperti tak ada tujuan. Tapi tak lama, detik berikutnya Iman menghentikan langkahnya. Otomatis Friska juga ikut berhenti. Ada apa? Kenapa mereka berhenti? Ternyata ada pemandangan di beberapa belas meter di depan yang mengharuskan untuk berhenti langkah. Tak perlu ada perbincangan, tapi pandangan sudah tertuju pada objek yang sama. Ada bangunan yang berbentuk rumah, berdiri di kegelapan di ujung perkebunan karet. Posisi rumah ini agak menurun ke bawah, sehingga Friska dan Iman berposisi melihat dari tempat yang sedikit agak lebih tinggi. Rumah ini berdiri tanpa penerangan sama sekali. Gelapnya semakin runyam, ditambah kabut yang sejak tadi malah mulai menebal. Pemandangan horor klasik. Friska dan Iman memandangnya dengan nafas yang sesekali tertahan. Sungguh menyeramkan. Suasana semakin mencekam ketika suara serangga yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang. Udara yang tadinya sama sekali tak bergerak mendadak mulai ada sepoi angin bertiup. Suhu beranjak turun hingga perlahan dinginnya menembus pakaian. Kemudian tiba-tiba Iman menarik Friska untuk bergeser, mengajaknya untuk berposisi seperti sembunyi di balik salah satu pohon karet. Sambil pandangan masih terus ke arah rumah seram itu, masih tanpa percakapan, Friska mau tak mau mengikuti kemana Iman bergerak. Kenapa Iman mengajak Friska sembunyi di balik pohon? Karena ternyata Iman melihat sesuatu. Beberapa puluh detik kemudian, Friska juga akhirnya melihat apa yang Iman lihat. Sungguh pemandangannya mengerikan. Di beberapa belas meter sebelah kanan rumah, ternyata ada sosok yang sedang bergerak perlahan menuju rumah itu. Sosok ini bergeraknya bukan berjalan menapak, tapi bergerak melayang beberapa sentimeter dari atas tanah. Sosok tinggi besar, berbalut seperti jubah panjang berwarna gelap, menyeramkan. Dia terus bergerak mendekati rumah. Friska dan Iman melihat itu semua sambil terus menahan nafas. Sebisa mungkin tak bersuara sedikit pun. Iman, ada Gary. Gemetar suara Friska berbisik. Ada Gary? Di mana? Iman bertanya-tanya dalam hati. Mengerti kebingungan Iman, Friska menjawab, di teras, Man. Ternyata benar. Setelah Iman memicingkan mata, menajamkan pandangan, akhirnya dia melihat apa yang Friska maksud. Ada Gary di teras rumah gelap itu. Gary terlihat sedang duduk dengan kedua tangan memeluk dua kakinya. Wajahnya menunduk berada di antara dua lutut. Gary seperti sedang menangis ketakutan. Sementara sosok menakutkan yang sejak tadi bergerak melayang mendekat, tiba-tiba sudah berada persis di depan Gary. Sosok seram ini berdiri diam, sambil terus memperhatikan Gary yang masih bergeming dengan posisi ketakutannya. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Friska dan Iman hanya mampu memperhatikan dari kejauhan. Friska menangis dalam diam. Iman tak berani berbuat apa-apa. Cekamnya mematikan nyali. Itulah akhir dari kisah prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Di ujungnya ada sekelumit cerita seram sequelnya. Demikianlah sejarah sebelum Mas Wahyu dan Om Heri menempati rumah hantu di perkebunan karet. Ternyata di balik itu semua ada peristiwa yang sangat mengerikan. Perselisihan antara warga pribumi dengan perkebunan perusahaan karet yang ingin mengakuisisi tanah tersebut untuk memuaskan nafsu dunia ownernya. Kelak jika teman-teman di sini pada sukses, punya uang banyak, pengen beli ini itu, tolong diperhatikan lagi ya. Masalah bab seperti ini, warga pribumi.
Dan semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bli.